Ini semua saya servis pokoknya untuk Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Ratusan warga di Mojokerto lakukan aksi unjuk rasa menuntut penutupan pabrik pengelola limbah. Dinas Perhubungan Kota Surabaya tetapkan 10 zona parkir di sejumlah titik. Arema FC berencana akan datangkan pemain berlaber marquee player. Apa kabar? Selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama dalam Net Jatim hari ini, sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur telah kami siapkan untuk Anda. Kulo, Cak Mahesa Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. Sebuah rumah produsen rokok palsu di Sidoarjo digerebek petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo. 3 tersangka diamankan sementara pemilik produk rokok masih dalam pengejaran. Rumah di Dusun Getawang, Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo yang digunakan sebagai tempat produksi rokok palsu ini digerebek petugas Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo Rabu siang. Dalam temuan petugas, produsen ini tak hanya memalsukan merek rokok, namun juga melakukan pemalsuan pita cukai. Selain amankan sejumlah produk rokok palsu, petugas juga amankan 3 tersangka yang berperan sebagai kurir dan penanggung jawab. Rata-rata perempuan, ibu-ibu yang bagian ngepak ini, ini yang laki-lakinya yang sebagai penanggung jawab dan kurir dari rokok ini. Terus pemiliknya ini sendiri di mana? Pemilik aslinya kita akan segera cari secepatnya. Ya, kita sudah kantongi identitasnya. Bisnis pembuatan dan pemalsuan rokok ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemilik produk rokok palsu ini. Sementara 3 tersangka yang sudah diamankan akan dijerat dengan pasal pemalsuan merek dan terancam maksimal 10 tahun penjara. Muhammad Fahmi melaporkan untuk Net. Sementara itu, Kepolisian Perairan Resort Probolinggo Rabu sore gagalkan upaya penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal yang akan dikirim ke Pulau Merauke. Selain menyita barang bukti rokok, polisi juga menahan nahkoda kapal untuk dimintai keterangan. Upaya penyelundupan ribuan bungkus rokok tanpa cukai ini berhasil digagalkan Satuan Polisi Perairan di wilayah Pantai Utara Probolinggo Rabu sore. Selain amankan 544 slop rokok tanpa disertai cukai, polisi juga amankan nahkoda kapal motor Tirta Jaya 98, yakni Yanto, warga Karimun Jawa, Kepulauan Riau, untuk dilakukan penyidikan. Rokok tanpa cukai ini kami sita dari KMN Tirta Jaya 98, yang mana dari hasil itu kami temukan kurang lebih 544 slop yang terdiri dari 2 merek. Hal ini kapal ikan ini rencananya akan berlayar menuju ke Merauke. Dari wilayah dari Probolinggo menuju ke Merauke. Berapa orang ini? Sementara kami masih melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda kapal. Asal-usul rokok. Untuk sementara kami masih melakukan pengembangan asal rokok. Sementara informasinya masih di wilayah Probolinggo. Rokok ilegal ini diduga akan diselundupkan ke sejumlah pulau di Indonesia Timur. Kini, petugas masih telusuri tempat produksi rokok ilegal ini.
Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Gunakan trawl atau pukat harimau untuk menangkap ikan. 22 nelayan ditangkap di Pol Air Polda Jatim Kamis. Penggunaan trawl dilarang karena merusak ekosistem laut. Aktivitas nelayan Lamongan di perairan sekitar Ujung Pangkah, Gresik ini terpaksa dihentikan petugas patroli Ditpol Air Polda Jatim. Pasalnya mereka gunakan trawl untuk menangkap ikan. 22 nelayan dan 8 perahu akhirnya diamankan petugas. Penangkapan ikan gunakan trawl ini dilarang karena merusak dan mengancam kelangsungan ekosistem laut seperti terumbu karang dan mematikan anak ikan. Para nelayan melanggar undang-undang tentang perikanan dengan ancaman pidana 1 tahun penjara. Beralih ke informasi lain, tindak lanjuti laporan adanya permainan harga pada tengkulak, Komisi Pengawasan Persaingan gelar sidak ke petani cabai. Padahal harga di tingkat petani cabai hanya berkisar Rp50.000 per kilogramnya. Jadi pasokan mesti berkurang. Masih tingginya harga cabai di tingkat konsumen antara 80 hingga 100 ribu per kilo memaksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Jatim, Bali Nusra, gelar sidak ke petani cabai. Guna mengetahui harga cabai dari hulu, KPPU meninjau sentra petani cabai di Desa Kebonrejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Saat menanyakan harga pada petani, KPPU mendapati harga jual cabai hanya berkisar Rp50.000 per kilogram. Kalau petani ya harapannya di harga di petani itu jangan sampai kurang dari 50.000, minimal 50.000 lah. Ya di konsumen ya jangan melebihi 100.000 gitu loh. Harapan jadi masih konsumen juga nggak begitu berat belinya, tapi petani pun juga bisa menikmati hasilnya gitu loh. Membaiknya kondisi cuaca membuat panen cabai juga turut meningkat. Kita mampu memproduksi cabai, khususnya cabai rawit, cabai merah besar dalam segala musim. Untuk menekan tidak mahal, kita mungkin membantu mengawasi untuk regulasi perdagangan, rantai-rantai agribisnis. Saat ini, petani baru memasuki 30% musim panen. Dan puncaknya terjadi pada akhir April nanti. Nah, kita ingin memantau langsung di sentra, karena Kediri atau Pari ini kan bisa dikatakan salah satu sentra cabai di Jawa Timur. Kita ingin tahu apakah di sentra cabai itu ada permasalahan dari sisi pasokan atau tidak. Kalau misalnya memang dari sisi pasokan sebenarnya tidak ada masalah, maka kita ingin mengetahui apakah persoalannya itu ada di distribusi, seperti yang kemudian temuan teman-teman di kepolisian, Kementan, dan KPPU. Permainan harga dari kartel cabai disinyalir membuat harga di tingkat konsumen masih tinggi. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Ratusan warga di Mojokerto menggelar unjuk rasa menuntut penutupan pabrik pengelola limbah. Aksi ini dilakukan lantaran keberadaan pabrik dinilai mencemari lingkungan dan membuat sumber mata air menjadi tercemar. Unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Mojokerto ini berlangsung di depan kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto Rabu pagi. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah menutup pabrik pengolahan limbah B3 milik PT Putra Restu Ibu Abadi yang ada di wilayahnya. Keberadaan pabrik dinilai sangat mengganggu warga. Pasalnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber mata air sudah tercemari. Tuntutannya kalau betul-betul tercemarnya air di Desa Lakardowo itu betul dari PT Pria, harapan dan tuntutan warga Desa Lakardowo adalah harus ditutup, tidak boleh aktivitas lagi dan dibongkar timbunan apa yang menyebabkan air itu keruh. Kami tidak akan diam. Kami tidak akan diam, air kami tercemar oleh limbah B3. Sementara itu, menanggapi tuntutan warga, pemerintah setempat akan kembali mengkaji keberadaan pabrik. Pemkab dalam hal ini menerima keluhan warga tersebut, kami akan segera berkoordinasi dengan lingkungan hidup bahwa sesuai ketentuan
harus dilakukan bagaimana. Kalau perlu segera melakukan tes laboratorium ulang atau tes laboratorium tentang air yang ada di masyarakat tersebut. Warga berharap pemerintah setempat segera menindaklanjuti tuntutannya. Mereka juga berencana akan kembali lakukan aksi lebih besar apabila tuntutannya tak dipenuhi. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Dinas Perhubungan Kota Surabaya tetapkan 10 zona parkir di sejumlah titik. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di NET Jatim. Pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Kembali di NET Jatim, puluhan rumah semi permanen di kawasan Tambak Sari, Surabaya, Rabu kemarin dibongkar paksa oleh Pemkot Surabaya. Para penghuninya pun hanya bisa pasrah dan tak tahu harus tinggal di mana. Kesedihan nampak jelas dari wajah Watirah. Nenek 9 cucu ini hanya bisa menangis dan pasrah saat rumahnya digusur petugas dari Kecamatan Tambak Sari serta Dinas Pertamanan Kota Surabaya. Bukan hal yang berlebihan bila Watirah alami kesedihan yang mendalam. Pasalnya, ia sudah puluhan tahun menempati rumah semi permanen
yang dibangun dengan sederhana. Ya orang saya tuh cari makan di sini. Saya sudah punya suami ya. Saya cari makan di sini. Kalau jauh-jauh ya saya nggak pernah kemana-mana itu. Iya. Oh, soalnya saya masih kecil, tinggal orang tua saya meninggal sampai saya cucu saya sampai 9 di sini sudah nggak pernah kemana-mana. Sedikitnya 27 rumah yang ada di Jalan Tambak Sari dan Bogem, Kelurahan Pelosok, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Rabu kemarin diluluh lantahkan dengan alat berat. Keberadaan rumah dinilai menyalahi aturan karena bangunan berada di atas saluran air, sehingga bisa menyebabkan terjadinya banjir. Dan kebanyakan di depan itu kalau hujan banjir. Mungkin karena di sini tempatnya di penghuni rumah sebanyak 24 rumah, sehingga tertutup semua dengan kotoran. Jadi air tidak bisa mengalir dengan lancar, banyak yang buntu. Rencananya, usai diterbitkan saluran air akan kembali dinormalkan dan diharapkan banjir tak kembali terjadi di kawasan ini. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Guna tekan kebocoran dari pendapatan parkir, Dinas Perhubungan Kota Surabaya tetapkan 10 zona parkir di sejumlah titik. Sedikitnya ada 50 ruas jalan di 10 kawasan kota yang telah diberlakukan parkir zona. Sejak 20 Maret 2017 lalu, Pemkot Surabaya berlakukan parkir zona pada 10 kawasan. Tiap harinya, tak kurang ada 170 petugas Dinas Perhubungan disebar pada titik-titik tersebut. Kawasan yang berlaku parkir zona antara lain adalah kawasan Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Tunjungan, Blauran, Embong Malang, Pasar Atom, Taman Bungkul, Balai Kota Surabaya, Kertajaya, dan Pasar Keputran. Selain antisipasi parkir liar yang kerap memungut parkir dengan tarif lebih tinggi, sentralisasi parkir dilakukan untuk menghindari macet. Jadi tujuan dari parkir zona adalah mendistribusikan lalu lintas dari intensitas yang padat atau intensitas tinggi ke tempat sekitarnya yang kawasan tersebut yang lalu lintasnya tidak terlalu ramai atau macet. Penetapan parkir zona dibarengi dengan kenaikan tarif parkir. Tarif sepeda motor ditetapkan menjadi Rp2.000 dari tarif resmi sebesar Rp1.000. Sementara untuk mobil dari Rp3.000 kini menjadi Rp5.000. Meski tak keberatan dengan tarif baru, namun warga meminta agar Dishub tegas pada juru parkir nakal yang memungut tarif di atas harga karcis. Itu mungkin ya masih wajar-wajar saja kok. Mungkin. Harapannya Pak, tarifnya naik. Harapannya apa? Kalau saya minta untuk petugas di lapangan ya, khususnya untuk petugas parkir itu kalau bisa ngatur kendaraannya lebih rapi, keluar masuknya mudah, juga lebih kalau sama kita ini lebih sopan gitu. Nah, buat saya ini sih bagus ya, ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan untuk ke masyarakat sehingga dia lebih tahu apa sih program-program yang dari pemerintah ke warganya. Warga diimbau untuk membayar tarif sesuai dengan nominal yang tertera pada karcis. Memungut tarif tak sesuai dengan nominal pada karcis adalah pungli. Jika ada oknum juru parkir yang berbuat demikian, warga diminta untuk melapor agar ditindaklanjuti. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.
Penyambutan Komandan baru Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono berangsur di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Dalam sambutannya, ia tegaskan akan menindak tegas prajurit yang terlibat dengan narkoba. Dentuman meriam serta atraksi terjun payung dilakukan pasukan penerjun dari Batalion Intai Amfibi 1 Karangpilang, Surabaya untuk meriahkan penyambutan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Marinir Bambang Suswantono Rabu siang. Pasukan penerjun berhasil mendarat dengan sempurna di lapangan Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Maijen TNI Marinir Bambang Suswantono resmi menjadi orang nomor 1 di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, menggantikan pejabat lama Maijen TNI Marinir RM Trusono. Di depan para prajurit, bintang 2 yang pernah menjabat sebagai komandan pasukan pengamanan presiden ini menegaskan agar seluruh jajaran anggota marinir tak terlibat dengan narkoba. Tentunya narkoba kan musuh dunia, narkoba juga musuh tentara nasional Indonesia, narkoba musuh prajurit semuanya. Oleh karena itu apabila ada prajurit marinir yang masih bermain-main dengan narkoba, sudah nggak usah tawar lagi. Artinya pada saat hari ini apabila ada prajurit yang masih bersentuhan dengan narkoba, bersinggungan dengan narkoba, tentunya harus berpikir hari itu juga mereka harus selesai di prajurit. Usai lakukan apel khusus, Maijen TNI Marinir Bambang Suswantono langsung melakukan peringatan hari ulang tahun ke-16 Pasmar 1. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Forum Lintas Agama di Jombang menggelar doa bersama 7 hari wafatnya Kiai Haji Hashim Muzadi. Bagi mereka, Kiai Hashim Muzadi adalah sosok yang mengayomi seluruh umat beragama yang ada di negeri ini. Belasan tokoh dari lintas agama ini menggelar renungan dan doa bersama dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya Kiai Haji Hashim Muzadi di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jalan Aditya Warman, Jombang, Rabu siang. Sebelum menggelar doa bersama, para tokoh lintas agama ini melakukan testimoni terkait jasa Kiai Haji Hashim Muzadi dalam mengayomi seluruh umat beragama. Bahkan, menurut mereka, Kiai Haji Hashim Muzadi seperti sosok Gus Dur yang mau mengayomi dan memperjuangkan hak warga dari seluruh agama yang ada di negeri ini. Ya, luar biasa, beliau dalam tutur kata, walaupun secara mendatar, tapi ya di tengah-tengah pembicaraan juga banyak humor, sangat terkesan dan mudah ditangkap. Apa yang disampaikan beliau sangat-sangat mudah ditangkap oleh si pendengar. Para tokoh lintas agama juga berharap agar terus bermunculan tokoh agama seperti Kiai Hashim Muzadi yang selalu membawa perdamaian bagi bangsa dan negara. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Jelang Hari Raya Nyepi 28 Maret mendatang, umat Hindu di Kabupaten Lamongan mulai membuat ogoh-ogoh. Sementara itu, umat beragama lainnya turut membantu proses pembuatan ogoh-ogoh dan persiapan perayaan ini. 6 hari jelang Hari Raya Nyepi, sejumlah warga di Desa Balun, Kabupaten Lamongan disibukkan membuat ogoh-ogoh. Karena bentuknya yang rumit, ukurannya yang besar, maka pembuatannya butuh waktu 1 bulan. Sulitnya pembuatan ogoh-ogoh justru dijadikan kesempatan bagi umat Kristiani turun tangan membantu umat Hindu. Di Desa Balun, Kecamatan Turi ini, warganya terdiri dari 4 pemeluk agama, mayoritas Islam, lalu Kristen, dan Hindu. Setiap tahunnya umat Kristiani membantu pembuatan ogoh-ogoh. Ya, setiap ada ogoh-ogoh kita ikut bikin, ada takbiran kita ikut menjaga toleransi, parkir, terus jadi keamanan. Ada Natalan juga, tiap umat Islam, Hindu juga ikut jadi keamanan. Ada 7 ogoh-ogoh yang akan ramaikan perayaan Nyepi tahun ini. 4 diantaranya dibuat di dalam Pura Sweta Mahasuci yang bertempat di Desa Balun. Sedangkan 3 diantaranya dibuat di rumah-rumah warga. Ketujuh ogoh-ogoh akan diarak keliling desa. Untuk saat ini yang ada di Pura ini ada 4, terus di luar ada 3. Jadi nanti pengarahnya ada 7 ogoh-ogoh yang diarak nanti. Kalau tahun lalu? Yang tahun lalu ada 6 ogoh-ogoh. Kuatnya toleransi umat beragama ditunjukkan setiap hari raya keagamaan.
Jika Hari Raya Natal, umat agama Hindu dan Islam berpartisipasi menjaga keamanan dan parkir. Sedangkan di Hari Raya Idul Adha, umat Kristiani dan Hindu membantu mendistribusikan daging kurban. Sikap toleransi umat beragama ini sudah ada sejak dahulu kala. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. 6 mahasiswa di Surabaya berinovasi membuat plester berbahan baku kencur. Tetap di Jatim, kami akan segera kembali. Aku nggak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng. Ya, nggak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu canggung. Yang mampu mencintai. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Ku ingin merebutmu. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Boleh kerja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live, hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama kami. 6 mahasiswa di Surabaya berinovasi membuat plester berbahan baku kencur. Dihasilkan dalam bentuk gel, plester kencur ini diyakini mampu meredakan peradangan serta luka pada tubuh. Siapa tak kenal kencur? Banyak tumbuh di daerah tropis, rempah yang satu ini banyak dipakai sebagai penyedap untuk masakan sehari-hari. 6 mahasiswa jurusan farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya berinovasi membuat plester penyembuh luka. Uniknya, mereka menggunakan kencur sebagai bahan baku plester. Sembari menunaikan kewajiban tugas akhir, ke-6 mahasiswi ini ingin membuat inovasi yang bermanfaat bagi dunia medis. Karena kan untuk sediaan antiinflamasi sendiri yang ada di pasaran tuh bentuknya seperti yang udah ada di pasaran itu krim, terus gel seperti itu. Nah di sini kita ingin buat inovasi yang baru yang belum pernah ada di pasaran. Nah di sini kita membuat inovasi yaitu bentuk pads. Dimana bentuk pads ini juga memiliki banyak kelebihan dibandingkan sediaan yang lainnya yang sudah ada di pasaran. Dimana kalau sediaan kami itu sediaan pads, dia lebih bisa bertahan lama di kulit sehingga pada saat terkena keringat atau terkena gesekan itu dia tidak sampai hilang obatnya.
selain itu juga sehingga bisa memberikan hasil yang lebih efektif. Kencur diolah untuk diambil saripatinya. Mahasiswa gunakan metode ekstraksi maserasi atau perendaman dengan pelarut bukan air. Inovasi plester kencur lebih praktis karena tinggal ditempel dan tahan untuk beberapa hari. Ketika digunakan, patchnya itu praktis ya karena tinggal dilepas dan diaplikasikan di kulit. Nah itu terasa nyaman, juga terasa agak dingin. Ketika dilepas, dia tidak berasa lengket dan tidak membekas di kulit tangan yang digunakan. Mungkin bedanya dengan plester lain seperti apa? Bedanya dengan plester lain, yang ini ya inovasi baru itu karena dia menggunakan bahan alam yang memang berkhasiat untuk sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Kalau yang lain kan mungkin sebagian dari bahan-bahan sintetik yang mungkin juga menimbulkan efek samping lain. Fungsinya, inovasi ini diyakini bisa sembuhkan luka luar, bengkak akibat terbentur, lecet, serta luka nyeri. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Ya tak kalah kreatif, seorang pengamen jalanan asal Bondowoso berkreasi hasilkan gitar dari bahan kabel bekas. Seperti apa bentuknya? Berikut informasinya. Melengking layaknya gitar produksi pabrik. Alat musik buatan Toto Haryanto yang berprofesi sebagai musisi jalanan ini layak diacungi jempol. Betapa tidak, bahan-bahan untuk membuat sebuah gitar berupa limbah kabel bekas. Tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Bondowoso, ia mengisi waktu luangnya dengan merangkai limbah kabel hingga menjadi gitar listrik. Saya ngelihat ada banyak tumpuan kabel. Awalnya saya bikin semacam replika, Mas ya, replika pakai kabel-kabel kecil kok bagus. Coba tak bikin gitar beneran. Bisa apa enggak kira-kira? Awalnya sih kesulitan, Mas, tapi ya alhamdulillah bisa. Kabel yang tembaganya kuat, ia jadikan bodi gitar. Kabel yang lunak, ia gunakan sebagai aksesoris penghias gitar. Hingga akhirnya, ada gitaris yang berminat pada gitar buatannya. Kalau sama Mas Toto ini kan terpakai. Buat gitar ini sangat unik bagi saya. Jadi ingin beli? Iya, ingin beli. Memang dasarnya ini, sampai punya komunitas sendiri gimana? Iya, punya di sekolah sih punya. Ya, sama kayak toko-toko, gitar toko-toko itu gitar pabrik, tapi lebih enak ini sih. Menghuni rumah singgah, pengelola ingin ia jadi contoh anak binaan di tempat ini. Kedepannya itu akan lebih pembinaan, akan lebih tingkatkan lagi, malah akan dibuatkan pelatihan di sana. Ada Mas Toto yang memang inovasinya itu bagus, kami nanti akan kembangkan lagi gimana gitu. Lebih utamanya kepada para warga binaan saya yang ada di rumah singgah itu. Satu unit gitar kreasinya dibanderol seharga Rp800.000 hingga Rp1,5 juta. Kini, ia telah hasilkan 12 unit gitar dari bahan kabel. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, dari Bondowoso kita beralih ke Tuban. Di sana ada seorang pemuda yang kreasikan miniatur rumah adat yang terbuat dari bambu. Buah kreativitasnya, ia berhasil menambah nilai jual bambu yang banyak terdapat di lingkungan sekitarnya. Bisa tumbuh di segala kontur dan iklim, bambu punya beragam manfaat bagi manusia.
Batang kayu yang liat kerap digunakan untuk kebutuhan bangunan rumah. Terinspirasi akan banyaknya bambu di desa Guoterus, Kecamatan Montong, Tuban, Holik Yuliamin kreasikan miniatur rumah adat dari bambu. Tularkan ilmu pada pemuda di lingkungannya, ia hasilkan beragam rumah adat dari penjuru Nusantara. Pertama, itu memanfaatkan tanaman bambu yang ada di desa Guoterus ini kan melimpah. Jadi saya manfaatkan untuk mengembangkan atau memberdayakan masyarakat untuk menambah pendapatan, yaitu saya buat semacam miniatur. Butuh waktu antara 4 hingga 5 hari agar karyanya bisa dinikmati para pecinta seni. Tak lupa ia tambahkan lampu agar miniatur yang dihasilkan tampak asli. Buah karyanya ia bandrol seharga Rp750.000 hingga Rp1.000.000 tergantung ukuran dan model yang dibuat. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Ya, kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya akan kami hadirkan sosok Ibu Asih, perempuan asal Kota Batu yang sukses kembangkan wisata herbal. Informasinya akan hadir sesaat lagi. NET Jatim segera kembali. To be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakar. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? The bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Kembali di NET Jatim, tekuni tanaman herbal sejak tahun 1986, seorang perempuan asal Kota Batu sukses kembangkan wisata herbal. Selain sebagai sarana edukasi, wisata herbal juga bisa menjadi jujukan warga untuk mencari dan mendapatkan obat-obatan alami. Inilah kisah Ibu Asih pelopor Gria Herbal dalam segmen Potret Jawa Timur.
Saya Ibu Asih, biasa dipanggil Bu Asih, nama lengkap saya Bu Munarsi. Dan Gria Wisata Herbal ini adalah rumah tinggal kami, sekaligus rumah untuk kami bekerja dan sekaligus laboratorium saya untuk melatih para peserta yang ingin mengenal, memanfaatkan, dan mengolah herbal menjadi obat. Menekuni tanaman herbal telah menjadi keseharianku sejak tahun 1986. Berawal dari kecintaan akan tanaman, akhirnya aku membuka Gria Wisata Herbal di Kota Batu. Tidak banyak orang tahu bahwa tanaman liar seperti ini, di istilah pertanian disebut gulma, adalah sumber kita mendapatkan uang. Ini bisa diolah jadi obat. Dari sejengkal tanah yang kami punya itu, saya sudah adakan financial revolution, jadi semua bisa jadi duit, Mbak. Kurang lebihnya 400. Kami mulai membibit, mengenalkan, mengolah, bahkan bagaimana dijadikan sebagai komoditas untuk suami dikasih. Monggo Bu Wiwin, monggo Bu. Dari Widagama ini. Oh iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah ini tumbuh liar di mana-mana. Namanya Sonchus arvensis atau tempuyung. Ini untuk penderita batu ginjal luar biasa. Tiap harinya ada saja warga yang ingin mempelajari tentang obat-obatan herbal. Melatih para mahasiswa, anak-anak muda, bahkan ibu-ibu juga untuk mengenal dan terlibat langsung mengolah. Nanti hasilnya diminum dan dibawa pulang supaya mereka tahu persis bahwa oh begini toh cara mengolahnya. Ternyata cukup dengan mudah, alatnya sederhana. Jika awalnya menganggap tanaman di sekitar adalah tumbuhan pengganggu, aku ingin meyakinkan bahwa mereka salah. Awalnya nggak nyangka seperti rumput itu ketika ketemu seorang Bu Asih itu menjadi ini bukan rumput, bukan limbah, bukan gulma, melainkan sebuah uang. Dan disitulah prospek yang sangat bagus dari gulma menjadi uang dan banyak hal-hal yang di sini sangat mudah dan bisa dipelajari. Dulu awalnya tak banyak warga yang menggunakan tanaman sebagai obat-obatan. Sehat Bu. Terus terang aja, masih sangat sedikit bangsa kita, lepas kaula muda ataupun orang tua, yang peduli terhadap bahan-bahan herbal yang ada di sekitar rumah ini, di sekitar pekarangan ini. Dan kalaupun mereka menanam, masih sedikit mereka yang memahami bagaimana cara mengolahnya. Tak jarang, pandangan miring bahkan cemoohan harus aku terima dengan lapang dada. Menggunakan rumput-rumput itu sebagai makanan lah istilahnya, diolah jadi makanan gitu. Dianggap gila. Nanti suatu ketika kalau ini semua sudah dimengerti, difahami, bahkan menghasilkan, pasti mereka akan tergila-gila. Kekayaan hayati tanaman herbal di Indonesia telah banyak diketahui, justru oleh bangsa lain. WHO sejak tahun 80-an sudah mencanangkan adanya back to nature. Negara Eropa, Timur Tengah, semua sudah begitu seriusnya untuk mempelajari herbal ini. Bahkan beberapa bahan sudah dipatenkan. Tetapi bangsa kita sendiri masih cenderung setengah hati dan masih tidur nyenyak untuk tentang herbal ini. Banyak sih pengunjung, peserta pelatihan yang datang ke sini dari mancanegara, Eropa khususnya.
Tetapi terus terang untuk memberikan materi pelatihan, baik mulai mengenalkan bahan sampai pengolahannya, itu tidak sepenuhnya saya berikan sama mereka. Karena bangsa kita sendiri masih sangat memerlukannya dan saya tidak ingin keterpurukan di Indonesia terjadi lagi. Semuanya saya simpan dengan baik untuk generasi penerus negeri ini. Tak patah arang, aku mencoba sedikit demi sedikit memberikan pemahaman pada warga di sekitarnya. Saya memberikan bibit gratis pada petani binaan. Di saat petani binaan tidak punya lahan, sebatas kita bisa memfasilitasi, saya fasilitasi. Nyopir tahun 70 ngantos 86. Lajeng kula pindah profesi tanglet dateng Bu Asih, lajeng dateng Merdeka. Kula kengken nanem dados petani toga. Nah, dari niku Bu Asih panjenenganipun mulai bibit pertama ngantos sapriki menika nggih Bu Asih panjenenganipun ingkang ngelola. Dadi Bu Asih nika napa engken nanem napa mangkin kula ingkang nanem, mangkin Bu Asih ingkang mundhut. Keinginanku sederhana, niatku tulus sekedar ingin hijaukan negeri dengan tanaman herbal. Saya paling suka dengan tanaman-tanaman, terus kemudian biasanya sambil ke kebun itu saya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya, kita jangan menuntut diberi ya oleh negeri ini, tapi kita ingin memberi, mempersembahkan sebuah karya. Meskipun itu kecil, sehingga dengan herbal kan dengan mudah saya berkarya untuk mempersembahkan karya saya kepada negeri tercinta ini, Indonesia. Nggak usah dengan modal yang besar, karena rumput-rumput di sekitar kita bisa kita jadikan sebuah karya. Arema FC berencana akan datangkan pemain berlabel marquee player. Tetap di Net Jatim, informasinya sesaat lagi. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan candarawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Welcome back to Comment. Jalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Abis the bomb harusnya ada bling bling nih. Bling itu bukan yang dipetik. Bling bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang bener, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak deh. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau ngomong susah. Lebih lucu. Rambut udah keren ya kan? Kasih loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show hanya di Net. Alright,
Alright, we're back on Breakout, still with Jesse J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Black. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh, fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi hanya di Net. Ya, jelang berlangsungnya kompetisi tertinggi sepak bola nasional, Arema FC masih berkutat dengan kebutuhan 2 pemain di posisi striker dan juga stopper. Dengan regulasi baru PSSI, kemungkinan manajemen Arema bakal mengisi salah satu posisi dengan pemain berlabel marquee player. Pelatih Arema FC, Aji Santoso, mengaku saat ini timnya masih membutuhkan tambah 1 hingga 2 pemain di posisi depan dan belakang. Ia tidak menutup kemungkinan bakal mendatangkan pemain berlabel marquee player. Selain itu, keberadaan marquee player dinilai memberikan dampak positif karena level persaingan dalam tim meningkat, sehingga bisa meningkatkan kualitas tim. Ia menolak anggapan keberadaan marquee player justru memberatkan pemain senior. Yang jelas pokoknya yang intinya kita kurang pada posisi striker sama stopper. Kalaupun kita memang membutuhkan mengambil marquee player ya antara 2 posisi itu. Di luar posisi itu tidak mungkin tidak di gelandang, mungkin bisa juga marquee player yang utility, bisa gelandang bertahan sama stopper seperti itu. Sementara itu, menurut sebagian pemain, regulasi baru terkait marquee player kurang begitu bisa diterima. Ya itu, kasihan itu kan regulasinya juga pemain muda harus dimainin juga kan juga orang. Sama marquee player tambah lagi, kasihan juga pemain lokal yang senior itu udah nggak ada tempat kayaknya. Banyak tim mungkin tidak bisa ya atau saya tidak usah. Alasannya kenapa? Karena mungkin dari sini juga mungkin ada banyak pemain pengen main ya, pemain muda pengen naik juga. Sebelumnya, PSSI mengeluarkan regulasi marquee player atau kebijakan menggunakan jasa 1 pemain asing berlabel kelas dunia. Diharapkan keberadaan marquee player ini mampu mendongkrak animo penonton sepak bola nasional. Tutut Sugiarto melaporkan untuk Net. Ketua Umum PSSI, Edi Rahmayadi, pastikan kompetisi sepak bola musim ini akan dimulai pada pertengahan April 2017. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta para pendukung klub bisa lebih ditertibkan dan bisa kembali bersatu tanpa ada permusuhan. Sejumlah klub telah lakukan berbagai persiapan jelang berlangsungnya kompetisi sepak bola musim 2017. Mulai dari perekrutan pemain hingga laga persahabatan untuk uji kemampuan skuadnya. Tak hanya itu, PSSI yang merupakan penyelenggara kompetisi akbar tersebut juga terus pantau kesiapan klub yang akan melakoni laga panjang. Ketua Umum PSSI pastikan kompetisi akan berlangsung pertengahan April mendatang. Liga 2 tanggal 31 April ya. Ya, kalau 30 31 antara itu aja. Oke. Liga 1 tanggal 15 April. Oke.
Oh iya, udah selesai ini. Kita hanya melihat kesiapan di semua tim. Ini kan harus siap. Kasihan kalau ada yang nggak siap. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap para pendukung klub bisa lebih ditertibkan. Tak hanya itu, para supporter harus bisa kembali bersatu tanpa saling bermusuhan. Saya ke depan kiranya manajemen supporter harus lebih diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Bagaimana mengelola supporter yang fanatis ini menjadi sesuatu yang produktif. Saya bersyukur tadi ketika diingatkan oleh upacara, tolong cintai Persebaya. Alhamdulillah satu persatu ada perubahan, dibatikan semuanya. Ini luar biasa. Lebih dari itu, semoga ke depan saya bersama Pak Ketua Umum dan semua klub di tanah air ingin mendorong agar seluruh supporter tanah air ini kembali bersatu untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dengan supporter yang tertib, tanpa ada kerusuhan, menjadi salah satu kunci suksesnya pagelaran kompetisi sepak bola tanah air. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Akhirnya tuntas sudah Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Mahesa Nugraha nyuwun pamit matur suwun dulur. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. You only know you love her when you let her go. And you let her go. Now you stare at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. The dreams come slow and they go so fast. And you see you when you close your eyes, and maybe one day you'll understand.